Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai descriptive text, di mana paparan saya kali ini merupakan bagian dari penugasan workshop Sagusanov Kinemaster. Video ini merupakan tugas keempat dari 8 rangkaian penugasan pembuatan konten pelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, langsung saja pada penjelasan saya kali ini mengenai materi descriptive text. Saya akan memaparkan beberapa poin yang berhubungan dengan descriptive text. Yang pertama adalah definition of descriptive text, pengertian dari descriptive text. Yang kedua, social function dari descriptive text, fungsi sosial dari descriptive text. Dan yang ketiga, language features dari descriptive text atau ciri-cirinya. Selanjutnya adalah generic structure atau struktur kebahasaan dari descriptive text. Dan yang terakhir, the last is example of descriptive text. Bagian yang terakhir nanti saya akan memberikan sebuah contoh mengenai descriptive text. Jadi selamat menyaksikan. Bagian pertama yang akan kita jelaskan di materi descriptive text kali ini adalah definition atau pengertian dari descriptive text. So the definition of descriptive text is a text which says what a person or a things is like. Teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan seperti apa ciri-ciri orang atau ciri-ciri suatu benda. Example, misalnya saya akan membuat descriptive text tentang my house. My house is beautiful, my house is big, or my house is yellow. Jadi descriptive text adalah teks yang berisikan tentang penjelasan atau ciri-ciri dari sebuah benda atau dari seseorang. Di bagian yang kedua dari descriptive text adalah social function atau fungsi sosial dari descriptive text. The function of descriptive text is to describe people, thing, or place. Jadi fungsi sosial dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan seseorang, sebuah benda, atau sebuah tempat. Jadi di teks deskriptif itu kita akan menjelaskan, mendeskripsikan mengenai segala sesuatu. Bisa juga kita mendeskripsikan orang, misalnya idola kita, bagaimana ciri-cirinya, dia beautiful, handsome, pretty, and so on. Kalau kita menjelaskan sebuah benda bisa animal or plants, hewan atau tumbuhan. Banyak yang kita bisa jelaskan. Misalnya hewan cat itu bagaimana, dog, anjing saya bagaimana, or tiger, dia strong, and so on. Dan yang terakhir misalnya place, misalnya tempat-tempat wisata, tourism place. Bisa juga misalnya my school misalnya bagaimana sekolah saya, atau bisa juga my house, rumah saya bagaimana, dan masih banyak lagi. Jadi intinya dari fungsi sosial teks deskriptif adalah mendeskripsikan sesuatu. Bagian selanjutnya dari descriptive text adalah generic structure atau struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan dari descriptive text ada 2. Yang pertama identification dan yang kedua adalah description. Saya akan menjelaskan kedua bagian ini ya. Yang pertama tadi ada identification.
Identification berisi tentang sesuatu yang akan kita identifikasi atau apa yang akan kita deskripsikan. Misalnya people, place, or thing. Dan yang kedua, description. Kita di bagian ini kita akan menjelaskan ciri-ciri atau perilaku dari sesuatu yang telah kita pilih sebelumnya di identification. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya kita akan mendeskripsikan seekor singa, lion. Jadi di bagian identification kita akan menempatkan lion. Kita akan memperkenalkan lion. So di bagian description kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri lion, apa saja yang berhubungan dengan lion. Misalnya dia memiliki gigi yang runcing, kuku yang tajam, dan dia strong, kuat. Jadi itu ya, dua generic structures dari descriptive text. Selanjutnya adalah language features atau ciri-ciri dari descriptive text. The first, using adjective, menggunakan kata sifat. Kata sifat banyak ya, kata sifat misalnya big, besar, tall, tinggi, short, pendek, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah using simple present tense. Pola dari simple present tense adalah subject, verb, object, and complement. Subjek orang yang melakukan, verb kata kerja. Di dalam simple present tense kita menggunakan kata kerja bentuk pertama dan menggunakan aturan yang sesuai dengan grammar ya. Misalnya kalau I lurus-lurus saja menggunakan kata kerja yang misalnya I have a dog. Tapi kalau menggunakan pronoun yang lain misalnya she, he, it, kita menambahkan s or es pada kata kerja. Misalnya she likes a cat. Likes berasal dari kata like, suka. Dia menyukai kucing. Jadi itu. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa the language features of descriptive text ada dua, yaitu using adjective menggunakan kata sifat dan using simple present tense menggunakan simple present tense. Oke, di bagian yang terakhir ini saya akan memberikan sebuah contoh mengenai teks deskriptif. Judulnya adalah My Dog. My dad bought me a dog on my birthday. It is a male golden retriever dog. I really love him as my pet, and I give name for my dog is Choco. He has brown fur. His fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. He has a long tail and big body. I always take him for a walk around because he really like it. Oke, itu adalah sebuah contoh mendeskripsikan seekor anjing. Nah, selanjutnya saya akan memberikan terjemahan dari teks yang tadi yang berjudul My Dog. Jadi waktu saya ulang tahun, ayah saya membelikan ekor anjing. Itu adalah anjing jantan berjenis anjing golden retriever. Aku sungguh menyukainya sebagai peliharaanku. Namanya adalah Choco. Dia memiliki bulu berwarna coklat, bulunya sangat lembut dan dia suka jika digosok di bagian perutnya. Dia mempunyai ekor yang panjang dan tubuh yang besar.
Saya selalu mengajak dia untuk berjalan-jalan di sekitar rumah karena dia sangat menyukai itu. Nah, itu adalah sebuah contoh mengenai teks deskriptif. Jadi, kita sudah mempelajari descriptive text mulai dari definition, social function, generic structure, dan sebuah contoh mengenai descriptive text. Saya harap adik-adik semua bisa memahaminya ya. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Thank you.